warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 CPP Angkatan 9 Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, kegiatan inti penyampaian pemahaman penerapan budaya positif. Yang keempat, refleksi, dan yang terakhir, penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudari Erimpi. Kepada hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang ketiga yaitu acara ini, kegiatan ini penyampaian pemahaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak Nadiman SPD. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, bapaknya saya ya, SD Karangasem 8 yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa bermujalasah bersama, duduk bersama di sini dalam rangka rangkaian kegiatan pendidikan guru bergerak. Mudah-mudahan nanti ketika saya merintis di sini seperti ini, Bapak Ibu bisa melanjutkan rangkaian kegiatan CDP baik angkatan di atasnya, karena saya angkatan 9, nanti ada angkatan 10, angkatan 11 dan seterusnya.
Jadi bisa Bapak Ibu lihat skenario-nya menurut saya hampir sama. Nanti Bapak Ibu duduk di situ, suatu saat berdiri di depan seperti saya. Ya, Bapak Ibu semangat saja, santai saja. Kita sharing bersama hal-hal yang baik yang sudah ada di sekolah kita. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil kiamat. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya besok bersama Nabi menuju surganya Allah. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ini adalah sebuah diseminasi. Diseminasi itu adalah penularan pengetahuan, penularan ilmu yang telah saya dapatkan ketika mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Ilmu yang saya dapatkan, saya ingin sharing dengan Bapak Ibu semuanya, sehingga Bapak Ibu tahu apa sih guru penggerak itu. Baik, pada kesempatan ini ada beberapa kompetensi yang Bapak Ibu perlu ketahui. Yang pertama, memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Yang jelas Bapak Ibu, kita nanti akan menciptakan bagaimana sekolah yang nyaman bagi siswanya juga bagi muridnya. Kemudian yang berikutnya, mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Kemarin kita sudah membahas tentang visi sekolah. Dari visi sekolah itu ada hal-hal yang baik yang dilakukan oleh siswa juga oleh guru. Nah, kita nanti belajar bersama. Oke, selanjutnya sebelum belajar kita main SBD dulu. Clue-nya yang pertama, ada 26 hewan dalam kandang. Pernah mendengar clue itu? Belum. Saya ada 26 clue-nya, ada 26 hewan dalam kandang. Perhatikan, jika kandang pertama diisi ayam, oke, kandang ke-10 diisi jerapah, maka kira-kira kandang ke-26 isinya apa? Ada yang bisa? Clue-nya 26 hewan di dalam kandang. Semuanya di dalam kandang, mungkin di kebun binatang. Clue-nya 26 nama hewan yang ada di dalam kandang. Jika hewan pertama ayam, hewan ke-10 jerapah, kira-kira hewan ke-26 apa? Ayo. Apa Bu? Zebra, betul. Zebra, betul. Oke, sekali lagi. Jika hewan kedua bebek, hewan ke-11 kambing, hewan ke-15 orang udahan atau onta, boleh kan? Boleh, oke. Jika hewan ketiga cacing, hewan keempat doro itu bahasa Jawa ya? Burung dara. Kira-kira hewan ke-9 apa? Hewan ke-9? Iguana, ikan, boleh. Oke, yang hampir sama, tapi clue-nya diganti. Jalan-jalan bersama. Oke. Jalan-jalan bersama kan bisa ke luar negeri, bisa ke dalam negeri. Oke. Jika Jono jalan-jalan ke Jepang, Berlin jalan-jalan ke Belanda, kira-kira Nani jalan-jalan kemana? Apa? Kemana?
jalan-jalan ke Cina. Charlie jalan-jalan ke Cina. Kira-kira Kirana jalan-jalan kemana? Kamboja. Boleh. Terus mana lagi? Kudus. Boleh ke Indonesia ya kan, Kudus ya kan. Jika lagi jika Zahro jalan-jalan ke Zimbabwe ya kan, dan Sudirman jalan-jalan ke Surabaya, kira-kira Parto jalan-jalan kemana? Pekalongan boleh, Pekalongan boleh, Pakistan boleh ya kan. Nah, itu bisa untuk klub bermain anak-anak boleh ya kan. Ya ada satu lagi, bumi itu bulan. Bisa? Bumi itu bulan. Jika 1 tambah 6 1, 8 tambah 8 4. 8 tambah 8 4. Oke, kira-kira 8 tambah 0 berapa? 3. Mosok. Bumi itu bulan. Bumi itu bulan. Jika 6 tambah 6 2. 6 tambah 1 1. Maka 8 tambah 6 3. Ya, mudah tidak? Bumi itu bulan. 8 tambah 8 4. 6 tambah 1 1. 9 tambah 6 2. Maka 6 tambah 6 tambah 9 3. Boleh? Sing itu apa? Bundere. Nelebu 8 kan bundere loro. 8 berarti loro. Tambah 8 loro tambah loro apa? Oke, itu untuk eksplisit Bapak Ibu di kelas juga boleh. Untuk main-main dengan anak. Ternyata mungkin Bapak Ibu tahu bahwa konsentrasi anak SD itu hanya 10 menit Bapak Ibu. Habis 10 menit Bapak pengennya bermain ya, seperti itu. Oke, sudah. Kalau ini angkat dan gerakan harus berdiri, jadi saya takut Bapak Ibu nanti tambah lapar. Oke, lanjut ya. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang akan saya terangkan sedikit. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua ini, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol, restitusi. Yang ini yang harus diterapkan di kelas, keyakinan kelas. Kemudian nanti adalah segitiga restitusi. Saya akan cepat menerangkan, tidak terlalu bertele-tele. Oke, yang pertama, sebelum ke sana, pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut Bapak Ibu setuju apa enggak? Pernyataan pertama dulu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa enggak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju apa enggak? Dua option, setuju apa tidak. Sebagai Bapak Ibu yang sudah berkecimpung dengan anak, statement pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju apa tidak? Nah, kuning, kenapa enggak sih? Setuju apa tidak? Dan saya tidak menyalahkan, tidak membenarkan, hanya ingin berpendapat saja. Mbak Kris, setuju apa tidak? Benarkan, saya Kristian. Ini apa? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, menurut saya tidak setuju. Tidak setuju. Karena banyak anak kelas 2 yang sudah dikasih hukuman, tapi setelah itu lupa lagi, Pak. Lupa lagi. Dilakukan lagi, Pak. Terima kasih. Oke, ada yang berbeda. Menurut Bu Kris tidak setuju. Oke, sekarang yang kedua, mungkin sebagai besar tidak setuju ya yang segmen pertama. Oke, yang kedua,
pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Mbak Biko, setuju. Alasannya apa? Menurut saya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya setuju dengan pendapat tersebut. Alasannya? Alasannya karena hukuman yang diberikan untuk hal-hal yang positif. Artinya tidak seperti hukuman berat yang diberikan kepada anak dan untuk meningkatkan kedisiplinan anak. Oke, tepuk tangan luar biasa. Oke, ya berpendapat boleh Bapak Ibu, ya kan? Karena apa? Ini adalah ranahnya guru, jadi Bapak Ibu bisa berpendapat boleh. Kemudian statement yang ketiga, memberi penghargaan. Kan kita sering tahu sekolah kita memberikan penghargaan berupa reward, trofi, piagam dan sebagainya, itu kan penghargaan atau yang simple, hebat, bagus. Kan Bapak Ibu sering kan? Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Setuju. Siapa yang mau berpendapat? Mbak Eri? Nah ya. Menurut saya, untuk memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, di mana anak itu akan terpacu biar dia itu bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu loh Pak. Iya, berarti penghargaan itu kalau sekolah memberikan penghargaan berarti Bu Erin setuju. Iya, karena mereka berlomba-lomba, aku harus bisa dapat. Oke, terima kasih, tepuk tangan luar biasa. Oke, ya. Oke, tidak ada jawaban yang benar dan tidak, dan saya pun tidak menyalahkan. Tapi intinya Bapak Ibu ya, ketika kemudian saya belajar itu, ternyata ini salah semua Bapak Ibu. Iya, ternyata ini apapun bentuknya hukuman itu ternyata tidak diperbolehkan. Apapun bentuknya penghargaan pun tidak dibolehkan. Tapi memang kalau tanpa penghargaan kita tahu sendiri ya, anak itu kadang seenaknya sendiri. Dan untuk merankingisasi memang itu dihilangkan, tapi kayaknya tidak 100% kemudian dihilangkan. Pasti ada di kelas kita itu anak yang paling ya, dan paling. Oke, terima kasih atas jawabannya. Lanjut. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, kita menggunakan kurikulum merdeka, yang mana kita harus mewujudkan anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Oke, masih ingat nyanyiannya? Oke, yuk nyanyi bareng-bareng. 3, 2, 1. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini memang tanggung jawab kita Bapak Ibu. Tujuannya banyak sekali. Ya, dari beriman, mandiri, gotong royong dan sebagainya. Mungkin yang agak berat terutama di anak SD adalah bernalar kritis. Sampai sekarang saya ngajar pun belum ada anak yang kritis. Ya, mereka hanya menerima, dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan anak pun istilahnya pertanyaan biasa, belum menuju ke arah kritis. Mungkin Bapak Ibu pun sudah pernah mencoba kalau dalam mengajar metodenya diskusi. Jalan apa enggak? Ketika berdiskusi anak itu jalan apa enggak? Nah ini untuk menerapkan bernalar kritis bagi anak memang sangat susah. Jangankan anak SD, SMA pun mungkin agak berat juga menerapkan bernalar kritis. Oke, lanjut. Perubahan paradigma baru. Misalkan gini Bapak Ibu, ada contoh A dan B, Anda dan teman Anda. Sobreklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya.
buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Gini, misalkan Bapak Ibu coba tangannya dikepalkan ke atas semua. Yang Bapak Ibu itu, yang Bapak Ibu pegang itu adalah barang yang sangat berharga. Sangat berharga. Kemudian ada orang lain yang ingin membukanya, dengan rayuan, dengan ancaman apapun. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Apakah tetap mengepalkan tangannya atau membuka kepalan itu? Iya, menurut Bu Vina, apakah Bu Vina akan melepaskan kepalan itu atau akan tetap mengepal tangannya ketika ada orang lain ingin membuka kepalan tangan Anda, di mana di tangan Anda adalah sesuatu yang berharga? Kalau menurut saya akan mengepalkan itu. Tetap mempertahankan kepalan itu, tidak mau membuka kepalan itu. Kalau misalnya barang ya, Iya. ya saya ingin apa yang saya punya itu nggak direbut sama orang lain. Nggak direbut Kalau sama saya orang. melihat mungkin kan kadang ada keinginan untuk memilikinya juga. Iya. Saya nggak mau. Tidak mau, berarti akan tetap mengepal tangan itu, akan tetap mempertahankan barang-barang itu. Iya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan, luar biasa, ya kan? Iya, ya itu tergantung dari apa? Posisi kontrolnya masing-masing, ya kan? Dan kalau memang mau berkolaborasi pun bisa, ya kan? Maksud saya, ketika Anda punya sesuatu yang berharga, bagaimanapun caranya harus tetap dijaga. Di sini Bapak Ibu, perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Jadi boleh seorang guru mengontrol murid, kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menempatkan karakter. Pernah ada Bapak Ibu mengkritik siswanya? Pernah? Pernah ada siswanya mengkritik bu gurunya? Sering. Pernah enggak? Pernah ya? Pasti pernah. Ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat, ya betul. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Disiplin positif dan nilai kebajikan. Ini Bapak Ibu, ini tidak usah. Nah, yang berikutnya disiplin. Kita introspeksi dengan disiplin, terutama disiplin waktu. Ya. Kadang kita pun mengikuti keadaan di sekolah itu, Bapak Ibu. Kalaupun kita harus meniru sekolah lain dan di sekolah kita tidak bisa, ya memang sulit. Saya pun akui di sekolah kita disiplin waktunya terutama itu akan disiplin sekali ketika hari Kamis. Ya kan? Disiplin sekali itu akan hari Kamis karena ada tanggung jawab untuk pikir di depan. Selain hari itu, apa yang terjadi? Ya, saya meniru tetangga saya nggak bisa. Tetangga saya, mohon maaf, guru SD Proyo 5, jangan nangis mangkat. Maka kedisiplinan itu memang dari dalam diri, ya kan? Bukan karena ada tuntutan saya harus seperti, tapi apa kesadaran diri memang sulit betul. Iya, saya tahu Bapak Ibu penginnya ya tidak terlambat, penginnya, tapi kita manusiawi, ya kan? Tapi mau mudah-mudahan ke depan kita harus disiplin jam 7 dan jam 7, ya jam 7 ya jam 7. Ya kalau kita suruh betul, kalau kita menerus sekolah yang sudah benar memang sulit. Iya. Bagi disiplin, makna disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Pendidikan Nasional Kiai Hajar Dewantoro mengatakan bahwa pertanggungjawaban atau bahasa Londo ini itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban
dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Ini pemikiran Ki Hajar Dewantara dulu, padahal dia orang dulu, tapi pemikirannya luar biasa. Dan ini Bapak Ibu, ketika kita berdisiplin itu adalah mempertanggungjawabkan dirinya, diri kita. Kita sudah tanggung jawab sama diri kita apa belum? Ketika kita belum disiplin dalam berangkat, dalam berpakaian, ya kan, sesuai dengan jadwal, meskipun kadang di woro-woro sama PR bajunya ini kadang lupa, ya kan? Maka kita berusaha untuk mentaati aturan-aturan yang ada. Oke, di dalam kita melaksanakan disiplin ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang baik, yang tumbuh dari diri kita sendiri. Maka Bapak Ibu terapkan disiplin dalam diri Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan nilai yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah ditemukan oleh Dr. William Glasser dan pada teori kontrolnya menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Bapak Ibu berangkat gasik itu tujuannya satu, ya agar sampai ke sekolah dan tidak telat. Padahal wis ono fingerprint, tapi ya masih utuh. Nah itu yang kita perbaiki. Ya bukan hanya Bapak Ibu, saya juga seperti itu. Ya kan? Makanya kita harus mulai bahwa disiplin itu berawal dari diri sendiri. Ketika kita sudah disiplin dengan diri sendiri, mudah-mudahan disiplin dengan siswanya dan disiplin dengan sekolahnya. Oke, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu, maka ada motivasi. Kira-kira dari tiga itu, yang paling menonjol ketika Bapak Ibu melakukan itu, kira-kira termotivasi pada nomor 1, nomor 2, apa nomor 3? Saya disiplin karena apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ben orang dihukum, ben rak diseneni kepala nih. Ya. Apakah yang kedua? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku Pak mangkat gasik, ben entuk hadiah. Atau motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira motivasi Bapak Ibu semua selama ini, apakah di nomor 1? Apa di nomor 2? Apa di nomor 3? Nomor 3, betulkah nomor 3? Betulkah nomor 3 yang Bapak Ibu lakukan selama ini dalam bekerja? Motivasinya adalah apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Tidak semua. Menjadi orang yang mereka ingin dan menghargai diri sendiri. Saya tidak ingin terlambat karena menghargai diri sendiri. Sebagai sebuah pertanggungjawaban saya kepada sekolah. Kira-kira apa? Iya, mungkin yang agak mirip memang nomor 3. Itu saya lakukan atas dasar kesadaran dari diri sendiri, bukan karena tidak dapat hukuman, bukan karena aku Pak disiplin ben entuk imbalan. Sing Pak ngene imbalan sapa? Kan gak ada. Tapi apa? Ketika Bapak Ibu disiplin dalam berangkat, dalam berpakaian, dalam datang ke sekolah, itu atas dasar kesadaran dari Bapak Ibu sendiri. Hasilnya kita serahkan sama yang kuasa. Sudah. Yang penting kita sudah berusaha seperti itu, ya kan?
sudah diniatkan seperti itu. Aku pengen Pak, orang terlambat, jebul terlambat ya apa meneh. Piye meneh, ya kan? Balik ke bos kok Pak, ya wis. Itu adalah karena apa? Faktor alam. Faktor alam. Oke. Ini ada sebuah kasus Bapak Ibu, bisa dibaca Bapak Ibu, kasusnya seperti itu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pernah mengalami? Pernah, apa sering, mungkin di kelas rendah pernah ya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gugup gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada situ membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan ini? Tidak. Apakah kasus ini pernah Bapak Ibu alami di kelas? Ketika suruh pelajaran matematika anaknya gambar? Pernah juga, ya kan? Pernah juga. Oke, ini adalah contoh satu kasus. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Pak Hadi? Pak Hadi, kira-kira apakah Pak Hadi setuju apa yang dilakukan Pak Seno terhadap Iva dan alasannya mengapa? Tidak setuju. Tidak setuju, kenapa? Karena dia tidak mengikuti pelajaran matematika karena dia tidak begitu suka. Tidak sesuai dengan minatnya, sehingga tapi ya yang dilakukan oleh Iva itu salah karena dia kenapa tidak bisa tapi tidak mau memperhatikan malah menggambar. Terus? Jadi saya tidak suka tindakan Pak Seno, tapi harus memberikan kepada Iva konsekuensinya tidak memperhatikan ya seperti itu. Tadi memberikan pengertian rasional bahwa kalau tidak mengikuti ya seperti itu tidak bisa ya ditertawakan. Oke, ditertawakan. Berarti Pak Hadi setuju apa yang dilakukan Pak Seno dengan membiarkan teman-temannya Iva menertawakan Iva? Kan Iva salah, kemudian ditertawakan sama dong. Iya, refleks, betul. Biasanya memang seperti itu, ya kan? Oke, terima kasih Pak Hadi. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Halo. Menurut Bapak Ibu, apa yang dilakukan Pak Seno itu menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Karena dia tidak mengikuti pelajaran matematika, malah menggambar, konsekuensi dari tindakannya yang salah. Nah, ini kasus Bapak Ibu yang terjadi dan hampir semuanya ada di kelas. Nah, ini adalah sebuah contoh kasus saja. Nah, Bapak Ibu, setelah tadi Bapak Ibu mengetahui bahwa itu konsekuensi, kita belajar lagi apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Hukuman bersifat terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Oke, dengan pengertian ini, tadi kasus Iva menurut Bapak Ibu hukuman apa konsekuensi? Ya, hukuman apa konsekuensi?
hukuman. Oke, setelah tadi Bapak Ibu baca definisi hukuman langsung beda jawaban. Tadi yang pertama bilangnya konsekuensi, sekarang hukuman. Oke, lanjut, apa itu konsekuensi? Agar Bapak Ibu bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru melalui keyakinan kelas. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman, tetap murid dibuat tidak nyaman. Iva tadi kan tidak nyaman, ya kan? Apalagi ditertawakan sama teman-temannya. Siswa konsekuensinya biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini sedang bisa memonitor murid. Nah, konsekuensi itu sudah ada kesepakatan. Jika melanggar akan seperti ini. Jika melanggar akan seperti ini. Tapi yang tadi kasusnya Iva, dia kan mengikuti pelajaran matematika, tapi dia menggambar. Ya, ketika ditanya Pak gurunya, gugup, tidak bisa menjawab. Teman-temannya menertawakan. Itu kan refleks hukuman. Ya, kan tidak ada dalam peraturan itu tidak mengerjakan tidak bisa menjawab, ditertawakan, kan nggak ada aturan seperti itu kayaknya. Ya, maka yang dilakukan Pak Seno ini adalah hukuman karena Pak Seno itu sepihak, langsung saat itu juga memberikan hukuman, bukan konsekuensi. Nah, konsekuensi ada aturan yang dilanggar dan aturan itu sudah disepakati. Nah, ini langsung refleks memberikan hukuman jedil ya. Mungkin Bapak Ibu pun pernah di SMP mungkin sing sepatunya ora podo, yang harusnya warnanya hitam, warnanya putih. Pernah Bapak Ibu? Ketika saya Pak SMA, pernah ya? Mungkin pernah, ya kan? Oke, lanjut. Tadi hukuman, konsekuensi, berikutnya restitusi. Ini yang paling bagus Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dia salah, tapi tidak langsung disalahkan, ya, tapi diberikan menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahannya. Tidak langsung jeblok ini salah, tapi harus digali. Kenapa kok kamu melakukan ini? Alasannya apa? Harus digali seperti itu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu ke depan untuk siswanya jangan menerapkan hukuman, jangan menerapkan konsekuensi, tapi terapkanlah restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini siswa kita manusia, maka manusiakan siswa kita. Ya, jangan memberikan hukuman seenaknya, jangan memberikan konsekuensi yang seenaknya, tapi apa? Kesepakatan. Ya, maka di masing-masing kelas harus ada keyakinan kelas. Bapak Ibu, ketika anak kita melakukan sesuatu, itu sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yang mana kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah fun, kesenangan.
Siswa pun butuh kesenangan, Bapak Ibu. Yang keempat, kebebasan, freedom. Ya, dia siswa juga melakukan itu karena apa? Kebutuhan, memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang kelima, penguasaan atau power. Dari kasus IFA ini ada kebutuhan IFA yang menurut IFA harus ada pada IFA. Kira-kira apa kebutuhan hidup yang ada dalam diri IFA? Dia pengen apa? Pengen kebebasan. Mungkin dia tidak suka matematika, dia butuh kebutuhan yang namanya bebas. Dan itu kita hormati, tidak harus dipaksa ini. Karena apa? Kodrat manusia harus memenuhi kebutuhan 5 ini. Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk kasih sayang, kebutuhan kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Yang ini yang nomor 4, IFA pengen bebas. Maka yang dia lakukan ketika pelajaran matematika, dia pengennya gambar. Itu kodrat manusia, Bapak Ibu. Walaupun secara akademik di kelas dia salah, tapi dia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dia pengen bebas. Ya, dia pengen bebas untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Oke, Bapak Ibu, sebagai guru, dari 5 posisi kontrol yang Bapak Ibu jalankan ketika menghadapi siswa, kira-kira Bapak Ibu sudah berperan dominan sebagai apa? Apakah sebagai penghukum? Bapak Ibu mungkin pernah menghukum. Apakah sebagai pembuat merasa bersalah, selalu memojokkan siswanya? Apakah sebagai teman? Ataukah sebagai pemantau saja, delok kewae? Ya, karena terlalu seringnya anak melakukan perbuatan itu delok kewae, ya kan? Ya, ya kan? Delok kewae, ya kan? Lihat saja. Atau sebagai manajer. Ya. Nah, ini perbedaannya, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu posisi kontrolnya dalam menghadapi siswa sebagai penghukum, maka Bapak Ibu akan bersifat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir siswanya. Seperti yang dilakukan Pak Seno tadi, kan muncul itu. Berarti dia sebagai penghukum. Kemudian ketika Bapak Ibu menempati posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, maka Bapak Ibu akan berceramah terus, menunjukkan kekecewaan yang mendalam, diterangke ora iso kecewa. Ya, dicokoni ora iso kecewa. Sampai katanya gregetan. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Nah, berarti saat ini ketika Bapak Ibu melakukan itu adalah posisi Bapak Ibu pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, ketika menghadapi masalah siswa, Bapak Ibu sebagai teman maka membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian sebagai pemantau menghitung dan mengukur teluk kewayu. Oh Pak, paling bocah kae, mana bocah kae, paling bocah kae dan seterusnya. Kemudian yang sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dipanggil anaknya, ditanya dulu, kenapa kamu melakukan itu? Ditanya dulu benar apa enggak? Karena apa? Anak sekarang itu kebanyakan mengelak dulu, ya kan? Bukan saya Pak, itu Pak, ya kan? Nah makanya apa? Dipanggil, kemudian ditanya. Ini adalah posisi kontrol ketika Bapak Ibu menghadapi siswanya. Di sini ada contoh, ketika Bapak Ibu sebagai hukum maka akan mengatakan kalau kamu tidak melakukannya saya akan. Nah itu. Apakah Bapak Ibu sering itu? Nah kamu nggak ngerjakan apa-apa, nah keluar ya, keluar di dalam kelas. Atau kalau belum bisa jangan istirahat dulu, kalau belum hafal jangan istirahat dulu. Ya. Itu adalah posisi penghukum. Ya. Kemudian ketika membuat orang lain bersalah, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu.
Ya, itu posisi membuat orang lain bersalah. Sebagai teman, lakukan untuk Bapak Ibu, ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Nah, ini sebagai teman. Kemudian ketika sebagai pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang, itu sebagai teman. Nah, kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apakah kamu melakukan itu melanggar keyakinan kelas apa enggak? Jadi ditanya. Oke, Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Apa peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa menjelaskan? Atau sharing? Atau Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas apa peraturan kelas? Kalau di sekolah ada peraturan sekolah, di kelas pun harusnya ada. Tapi usahakan namanya keyakinan kelas. Dan itu adalah kesepakatan dari siswa dan gurunya. Bukan hanya gurunya saja, tapi ada pendapat dari siswa. Dan mohon maaf, biar Bapak Ibu tahu, kalau membuat keyakinan kelas, usahakan menggunakan kalimat positif. Dilarang terlambat, jangan Bapak Ibu. Lebih baik datang tepat waktu. Gitu Bapak Ibu. Saya diajarin seperti itu. Jangan menggunakan kalimat negatif, tapi usahakan menggunakan kalimat positif. Itu juga membelajarkan anak untuk selalu berbuat positif. Ya, saya pun baru tahu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau nanti ada aturan-aturan yang menggunakan kata dilarang, tidak, diusahakan mencari kosakata yang positif yang bermakna sama. Maka ada yang namanya keyakinan kelas. Bapak Ibu, mengapa kemudian menggunakan keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi Bapak Ibu, buat apa peraturan kelas itu dibuat kalau yang buat gurunya sendiri, tidak melibatkan siswa? Maka lebih baik buatlah keyakinan kelas yang mana itu adalah hasil kesepakatan antara guru dan siswanya, yang mana ketika dibuat siswa ada beradu pendapat, pasti ramai. Gak boleh ini Pak, gak boleh ini Pak, ya pasti apa usulnya seperti itu. Nah Bapak Ibu tinggal membuat keyakinan bersama dengan kalimat yang baik, terutama dengan kalimat positif. Insya Allah Bapak Ibu bisa. Nggak usah banyak-banyak keyakinan kelas. Kemudian murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuannya. Ketika itu sudah disepakati bersama, maka siswa tahu, oh tujuannya ini, biar kelasnya nyaman, biar kelasnya tidak gaduh, dan seterusnya. Saya kasih contoh, Bapak Ibu, saya kasih contoh keyakinan kelas. Di sini contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Kan simpel, ya kan? Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini adalah keyakinan kelas.
hampir sama kayak peraturan, tapi ini dibuat antara guru dan siswa. Simple, kata-katanya simple dan bernuansa positif. Kemudian contoh yang kelas 5, selalu bersikap positif meskipun sulit, Bapak Ibu. Saya menerapkan karakter itu luar biasa, Bapak Ibu. Sangat sulit anak-anak sini. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini yang sulit ya, yang saya buat peraturan ini, percaya dan membantu orang lain serta barang miliknya. Mungkin di kelas saya atau mungkin di kelas Bapak Ibu, yang namanya membuli nama orang tua itu hampir tiap hari, Bapak Ibu. Betul tidak? Nah itu yang perlu kita. Nah itu luar biasa. Saya itu dari kelas 5, kemudian sekarang anak kelas 6, satu itu aja sampai sekarang belum berhasil, Bapak Ibu. Jangan merugikan orang lain, jangan membuli nama orang tua, tetap masih utuh. Betul tidak? Di kelas Bapak Ibu seperti itu? Iya. Ya. Nah itu Bapak Ibu yang sulit ya kan. Kemudian Bapak Ibu, untuk menanggulangi siswa yang seperti itu, bagaimanakah penerapan dari restitusi? Maka ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi intinya ketika siswa kita salah itu harus bertanggung jawab, harus mempertanggungjawabkan kesalahannya, tapi ada caranya, yaitu dengan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu langkahnya ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dengan kata-kata kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketika anak sudah mengakui kesalahannya, diberikan penguatan. Memang yang namanya orang pasti pernah berbuat salah. Ya. Setelah itu kemudian menanyakan keyakinan. Ketika dia sudah mengaku bahwa dia salah, kita sudah kuatkan, kita ingatkan kembali ke keyakinan kelas. Kamu melakukan kesalahan ini, kamu telah melanggar keyakinan kelas yang telah kamu sepakati. Apa keyakinan kelas yang kamu melanggar itu? Maka siswa akan menyebutkan. Setelah itu baru dikasih solusi. Kemudian itu dikasih janji akan melakukan lagi apa tidak. Ya, itulah segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu. Segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, wajar. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Mungkin yang melakukan kesalahan itu bukan kamu saja. Mungkin teman-temanmu pun pernah melakukan kesalahan yang sama. Maka diberikanlah dia menstabilkan identitas dia biar tidak merasa ketakutan, tapi dia merasa terlindungi juga. Ya, dengan menstabilkan identitas. Kemudian setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Tanyakan, benar enggak kamu melakukan ini? Jangan langsung kaprok, jangan langsung jangan. Tanyakan baik-baik, benar enggak kamu mencontek? Pasti anak akan memberikan jawaban atau mengelak, itu wajar anak. Benar enggak kamu membuli nama orang tua si A? Ketika anak sudah menjawab betul Pak, nah berarti dia mengakui. Maka apa? Di sini tugas kita memvalidasi tindakan yang salah. Jadi tindakan salahnya itu memang benar, dia melakukan itu, maksudnya bukan membenarkan tindakannya, bukan. Tapi apa? Mengkonfirmasi. Ya, mengkonfirmasi apakah kamu melakukan ini? Pak. Pasti ada alasannya. Kenapa kamu melakukan ini? Nanti anak akan cerita. Kenapa kamu terlambat? Semalam nonton TV Pak, semalam main game Pak, sampai larut. Ya, pasti ada alasan-alasan seperti itu. Yang mana siswa itu juga untuk memenuhi kebutuhannya. Tadi yang 5 itu. Ya.
Kemudian setelah itu yang ketiga, segitiga institusi, proses yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika anak sudah melakukan kesalahan, sudah divalidasi bahwa itu salah, maka Bapak Ibu mengingatkan kembali. Kamu melakukan itu berarti kamu melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Tidak mengerjakan tugas. Nah, itu keyakinan yang kamu langgar. Nah, kemudian diberikan penguatan lagi. Kamu mau mengulangi lagi apa tidak? Biasanya jawabnya tidak. Tapi besok lagi lah itu. Anak-anak itu seperti itu. Ketika sudah ditanya tidak akan mengulangi lagi, ditanya lagi, kapan kamu akan tidak melakukan lagi? Mulai kapan? Besok, Pak. Tapi yang terjadi kadang juga melakukan lagi. Nah, itu yang penting kita sudah berusaha sesuai dengan urutan dari segitiga restitusi, Bapak Ibu. Thank you. Ya, sudah selesai Bapak Ibu. Saya sampaikan, mungkin saya butuh satu orang untuk merefleksi kesan dan pesan tentang materi yang saya sampaikan, apakah menurut Bapak Ibu bermanfaat apa tidak. Dari tadi yang pemahaman yang sebelumnya Bapak Ibu tidak paham, sekarang sedikit paham. Berarti yang di depan kok ya Pak Hadi ya, sebagai closing akhir Bapak Ibu karena sudah hampir 2 jam. Oke, silakan Pak Hadi, kesan dan pesannya, refleksi sebagai refleksi apa yang telah materi yang telah saya sampaikan, apakah bermanfaat, apakah memberikan pengetahuan bagi Bapak Ibu. Monggo Pak. Terima kasih. Materi yang disampaikan oleh Pak Imen sangat bermanfaat sekali, karena biasanya kita selama ini berpendapat bahwa untuk menenangkan di kelas itu harus ada peraturan keras. Tapi dalam kenyataannya adalah peraturan itu dibuat tapi dilanggar. Nah, tapi kita mendapatkan paradigma baru bahwa jangan dibuat peraturan kelas tapi dibuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Jadi ditanamkan dari diri sendiri bahwa apa yang menjadi keyakinan harus kita laksanakan bersama. Mungkin itu. Kemudian untuk yang segitiga restitusi itu bagus memang teori seperti itu, tapi mungkin di kenyataannya mesti akan terulang lagi. Nah, itu tugas kita ya Bapak Ibu. Ya itu teorinya ya kita dilaksanakan dengan baik, mungkin ya ada manfaatnya, maksudnya mesti sedikit demi sedikit mesti berubah. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Yang lain mungkin ada yang lain. Oke, tepuk tangan untuk Pak Hadi. Luar biasa. Atau Bu Am mau menyampaikan sesuatu? Monggo Bapak Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih atas waktunya Pak Imen. Meskipun baru beberapa menit mengikuti, mungkin ada sedikit yang bisa dijadikan masukan agar nantinya lebih baik lagi. Yang pertama, tadi apa? Ada peraturan dan ada keyakinan. Kalau dilihat dari kasus Pak Iman yang tadi ditayangkan 2 video tadi, apakah dari peraturan dirubah ke keyakinan itu harus ada kasus dulu, atau bisa kasus itu terjadi tahun lalu kemudian kita jadikan keyakinan di kelas gitu. Oke. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih atas masukannya Bu Am sebagai kepala sekolah. Memang betul, saya kadang ketika men-shop itu apa adanya ya kan? Jadi Pak, terima kasih atas masukannya. Kemudian tentang peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi yang betul itu menggunakan keyakinan kelas, Bu. Jadi tidak menggunakan peraturan kelas, tapi yang betul adalah keyakinan kelas. Karena apa? Itu hasil dari ungkapan siswa ditampung oleh guru, jadilah keyakinan kelas. Jadi lebih mengena dengan kata-kata keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Tadi sudah
sudah disampaikan teorinya bahwa lebih baik menggunakan kata-kata keyakinan kelas. Karena apa? Itu hasil diskusi antara guru dan siswa. Kalau peraturan biasanya satu arah, hanya pengennya guru. Tapi dengan keyakinan kelas, pengennya guru, yo pengennya siswa. Jadi yang selama ini menggunakan peraturan kelas nanti diganti menjadi keyakinan kelas, seperti itu. Ya, nah apa-apa, tanpa ada kasus, tak apa-apa. Yang penting ketika keyakinan kelas itu sudah dibuat, mudah-mudahan tidak ada kasus. Tapi yang namanya kelas, yang namanya anak, nah kadang ada saja kelakuannya seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, dengan berakhirnya refleksi pada yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah dan Pak Hadi, maka berakhir sudah penyampaian saya sebagai pemateri. Bila mana ada kekurangan dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Imin atas penyampaian yang sangat bermanfaat buat kita semua. Dengan selesainya penyampaian materi dari Pak Imin, maka acara pada siang hari ini juga telah selesai. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca bacaan hamdalah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru banggakan, pada siang hari ini kita akan bersharing bersama, berdiskusi bersama tentang budaya positif yang sudah dilaksanakan di kelas kita. Saya sebagai guru kamu ingin mengingatkan kembali, ingin mereview kembali agar budaya positif yang sudah dilaksanakan dapat terus berjalan, ya, dapat terus berjalan sehingga nanti menjadi kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di kelas kita. Untuk semuanya, apa kabarnya? Alhamdulillah, bahagia, sukses, keluarga. Oke, dalam kesempatan ini Pak Guru ingin mengajak kamu untuk sekedar berbincang-bincang, berdiskusi tentang implementasi konsep budaya positif di kelas kita, terutama di kelas 6. Sudah berapa lama kamu di kelas 6? Dari bulan apa? Juli. Hitung coba. Juli, Agustus, September, Oktober. Sudah 4 bulan. Ya, sudah 4 bulan dan kamu sudah memasuki mendekati dari ulangan akhir semester nanti di bulan Desember. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti dalam diskusi kita ini bisa menghasilkan yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Adapun tujuan anak-anakku ketika kamu nanti mendengarkan apa yang Pak Guru sampaikan nanti, yang pertama tujuannya siswa dapat memahami konsep budaya positif di kelas dan di sekolah.
Jadi kamu sekolah di mana? S8. Kelas berapa? 6. Nah ini di kelas dan di sekolah. Kamu sebagai warga kelas 6 juga sebagai warga SD Karangasem 8. Jadi kalau kamu ditanya, kamu SD mana? Saya SD Karangasem 8. Kemudian yang kedua, siswa dapat menerapkan budaya positif di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada sesuatu yang baik di sekolah, silakan diterapkan di rumah, di masyarakat, di bangsa, di negara. Kalau ada sesuatu yang baik, menghormati itu baik enggak? Baik. Kamu laksanakan di sekolah dan juga di rumah. Menghargai baik enggak? Laksanakan di sekolah dan di rumah. Mau bully baik enggak? Jangan dilaksanakan. Di rumah pun sama, jangan dilaksanakan. Ojo mung ning sekolahan tok ora dilakoni, jebule ning omah dilakoni. Jangan seperti itu. Di rumah tidak dilaksanakan, di sekolah pun sama tidak dilaksanakan. Oke. Sebelumnya kita ice breaking dulu. Mungkin udah pernah ya. Yang pertama dulu ice breakingnya. Oke, berdiri. Saya mau buka YouTube. Kita nanti bergoyang.
Anda semua. Oke, luar biasa. Oke, itu adalah ice breaking. Ingat, Pak Guru ingatkan, di sana ada keyakinan kelas yang harus kamu ingat. Ya, yang harus kamu ingat. Coba Mas juga keyakinan kelas yang pertama dibaca. Datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, Mbak Cahya, keyakinan kelasnya yang pernah dibuat dulu. Berkata yang baik dan sopan. Kata yang baik dan sopan. Mas Lintang, coba dibaca nomor 3. Menggunakan seragam sekolah sesuai aturan. Menggunakan seragam sesuai aturan. Mas Lutfan nomor 4. Mengerjakan tugas dengan baik. Oke, kelima Mbak Melda. Melaksanakan tiket dengan tanggung jawab. Oke, terima kasih. Ya, Mas Rega nomor 6. Meminta izin guru jika ingin keluar kelas atau sekolah. Oke, terakhir Mas Bagas. Menghargai dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Oke, tepuk tangan untuk Anda semua. Nah, ini keyakinan kelas yang saya ingin tekankan kepada kamu. Dari keyakinan kelas ini semuanya, apakah kamu sudah melaksanakan semuanya? Padahal ini dibuat oleh kamu sendiri dengan Pak Guru ketika bulan Juli. Ya, bulan Juli pertama saya mengingatkan kamu, bahkan kamu mengatakan nanti ada dendanya, tapi nggak akan berlaku. Yang Pak Guru inginkan adalah kamu melaksanakan aturan-aturan ini. Ya, oke Mas Hanif, dari keyakinan kelas itu yang sering kamu langgar nomor berapa? Nomor 1, datang ke sekolah tepat waktu. Tapi Mas Hanif terlambat. Ya. Selain Mas Hanif, yang biasa terlambat siapa? Ya, Mas Litang, Mas Dika. Oke. Mas Lana juga sering terlambat. Oke, yang keempat, apakah kamu sering? Komitmen mengerjakan tugas dengan baik. Kamu nek PR apakah selalu dikerjakan? Hah? Nah, berarti kamu langgar ini. Ya enggak? Padahal ini kesepakatan kelas dibuat oleh kelas sendiri bersama Pak Guru dan siswanya yang harus dikerjakan bersama-sama, dilaksanakan bersama-sama. Ya, sehingga kalau ini semuanya dilaksanakan, insya Allah luar biasa. Ya, saya inginnya kamu laksanakan ini semua. Ini semua, ini adalah sebuah keyakinan kelas yang kamu buat sendiri dan harus kamu laksanakan bersama-sama. Oke, dari ini datang ke sekolah tepat waktu. Kalau masuk jam 7, ya kamu sebelum jam 7 sudah sampai sini. Sampai pulangnya nanti 12:30. Yang piket berangkatnya lebih awal. Minimal 15 menit sebelum jam 7 kamu sudah datang ke rumah dan piket bersama-sama dengan melaksanakan ini loh. Ya, mana piket? Nomor 5. Melaksanakan piket dengan tanggung jawab. Yang sudah ditulis ini loh, yang sudah ditulis piket ini, ya. Ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh tanggung jawab sehingga apa? Sehingga apa yang kamu kerjakan ini benar-benar atas dasar keyakinan kamu sendiri, bukan karena paksaan, tapi rasa hati, tanggung jawab bahwa itu tugas saya adalah piket. Yo piket, toh piket itu tidak setiap hari. Hanya hari-hari tertentu tok, dalam 1 minggu pun kamu hanya sekali. Iya enggak? Apakah ada yang piket tiap hari? Ada enggak?
Tidak ada, piketnya pasti bergantian. Nah, saya tekankan yang kamu sudah menjadi komited ini adalah bagian dari budaya positif. Budaya positif itu budaya yang baik apa yang buruk? Yang baik apa yang buruk? Itu budaya yang baik dan harus dilaksanakan. Kalau itu baik, laksanakan dengan penuh tanggung jawab atas kesadaran diri. Kamu laksanakan, insya Allah bermanfaat untuk diri kamu sendiri. Bahkan sebagai insan beragama mungkin mendapatkan pahala. Dapat pahala, jelas. Oke, lanjut. Ini budaya positif. Bisa dibaca, Mas Uli? Budaya positif adalah Positif adalah merupakan nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk membentuk profil dan Pancasila tertuang dalam tujuan pendidikan nasional sehingga mutu sekolah dapat diukur dari budaya positif yang dimiliki warga sekolah. Oke, di situ ada nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Oke, berdiri nyanyi profil pelajar Pancasila. 3, 2, 1. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk Anda semua. Oke, itu adalah bagian profil dari pelajar Pancasila dan kamu sudah hafal. Beriman dan bertakwa tadi kamu sholat enggak? Sholat duha kan? Sama Pak Hadi sebagai guru agama, sholat enggak? Sudah sholat semua. Itu pencerminan dari beriman dan bertakwa. Berkebinekaan global. Ya kamu harus memiliki wawasan yang luas tentang sebuah negara, tentang sebuah suku, tentang sebuah bangsa dan saling menghormati. Kamu kulitnya apa? Hitam. Ada yang kulitnya putih. Ada yang kulitnya sawo matang. Ada yang kulitnya sawo. Ya kan? Itu semuanya harus saling menghormati. Kemudian mandiri. Kamu juga harus mandiri. Ada yang tahu pengertian mandiri? Mandiri? Iya. Iya, berbuat apa-apa sendiri, betul. Apakah ada di sini kelas 5 terutama kelas 6 terutama, apakah yang masih ada yang nyuci baju dicucikan orang tua? Loh. Loh, berarti belum mandiri. Kalau kamu bisa, silakan nyuci sendiri. Ya, kalau kamu bisa cuci sendiri. Sehingga Pak menerapkan mandiri. Terus apa? Setelah mandiri gotong royong. Nek piket Pak Guru tanya, nek piket dhewean apa bareng-bareng? Itu gotong royong. Podo nek sampean weruh sapu lidi, weruh lihat sapu lidi. Sapu lidi nek nggo nyapu ijen ora resik, tapi bersama-sama jadi resik. Ya berat. Iya, makanya harus bergotong royong. Itu adalah karakter dari profil pelajar Pancasila. Kemudian ini budaya positif terlihat dari sikap dan aktivitas keseharian seluruh warga sekolah yang diharapkan tertanam dalam setiap jiwa murid. Budaya positif di sekolah akan membantu pencapaian visi sekolah. Di sini warga sekolah. Warga sekolah itu siapa saja? Guru, siswa. Ya siswa dan siswi sama, terus kepala sekolah, terus penjaga sekolah, terus satpam sekolah, terus apakah orang tuamu termasuk warga sekolah? Hah? Wali muridmu apakah warga sekolah? Warga sekolah apa bukan? Wali murid? Wali murid pun termasuk warga sekolah. Nyatanya kalau kamu iuran sendiri apa minta sama orang tua?
Nah, berarti orang tua pun warga sekolah. Kemudian ini, peran guru sebagai ujung tombak kualitas pendidikan di sekolah memegang peran penting dalam mewujudkan visi sekolah. Gurumu di sini, di SD Karangasem 8, siapapun adalah gurumu. Bukan hanya Pak Imen saja, guru-guru yang lain juga adalah gurumu. Pak, guru kayaknya orang pulang Pak, yuk jadi guru. Bukan seperti itu. Kamu adalah warga SD 8, maka yang ada di SD 8 adalah gurumu semuanya. Meskipun tidak ngajar, ya, meskipun tidak ngajar, ya. Meskipun tidak ngajar itu termasuk gurumu. Kemudian ini, yang berikutnya, dengan terwujudnya profil prestasi Pancasila, guru juga berperan sebagai penuntun segala kodrat pada anak yang selalu berpihak pada murid demi kebahagiaan, keselamatan dan kemerdekaan dalam belajar. Oke, Pak Guru tanya, kamu belajar di sini tenang apa enggak? Tenang apa enggak? Tenang. Senang apa enggak? Senang. Kenapa kok senang? Banyak teman-temannya. Terus mendapatkan ilmu. Terus apakah kamu senang sekolah di SD 8? Enggak mau ke SD yang lain? Benar? Kamu senang di sini? Senang apanya? Lalu sekolahannya yang bagus enggak sih? Hah? Bagus, sekolahnya bagus. Guru-gurunya enak enggak? Enak. Ya kan? Meskipun muridnya tidak begitu banyak, tapi kamu suka. Yang penting suka dulu di sini. Kalau nggak suka, ya wes, wegah datang ke sekolah. Ya, makanya kamu harus senang dulu, harus enjoy dulu. Lanjut, kamu tahu Bapak Pendidikan Nasional kita siapa? Siapa? Ki Hajar Dewantara. Pernah lihat orangnya? Masa? Ki Hajar Dewantara nggak pernah lihat orangnya? Itu Bapak Pendidikan Indonesia loh. Zamannya Soekarno-Hatta dulu, ya kan? Nah, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anaknya pada kodrat alam dan kodrat zaman agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini ada kodrat alam dan kodrat zaman. Sekarang zaman teknologi, maka anak-anak harus diajari teknologi. Kamu anak pesisir, anak pantai, pasti beda dengan anak-anak yang sama. Mungkin omonganmu keras, ya kan? Tingkah lakumu keras, tenagamu kuat, lain dengan yang sebelah sana, mungkin beda. Ya, nek sampean pun adu kekuatan, insya Allah menang. Tapi nek adu otak, itu kadang kita kalah, karena kita di daerah sisir itu memang kekuatannya pada tenaga. Itu ada nilai plusnya. Ketika lomba sepak bola kamu menang, bola voli kamu menang. Tapi nek cerdas cermat, nah itu adalah keadaan kita. Tapi tidak apa-apa, kita syukuri. Yang kedua, pendidikan harus menghamba pada murid, yaitu berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, kemampuan dan kondisi sekolahnya. Ini menghamba pada murid. Saja nih, kamu sebagai murid, sebenarnya kamu sebagai murid itu harus dilayani oleh bapak ibu gurunya. Kamu mau belajar kayak apa, itu harus dilayani oleh bapak ibu gurunya. Sehingga apa? Sehingga kamu benar-benar menikmati pembelajaran. Sehingga kamu benar-benar tahu apa yang akan kamu pelajari. Agar apa? Agar tidak bosan. Guru sebagai petani atau tukang kebun, di mana murid diibaratkan sebagai benih dan sekolah ibarat lahan atau tanah tempat bersemainya benih kebudayaan, sedangkan petani hanya bisa menuntut tumbuhnya benih dengan cara merawatnya dengan baik. Jadi ini mas, sekolah itu lahan, sekolah itu lahan, guru adalah petani, kamu adalah benihnya. Benihnya mau tumbuh dengan subur,
Benih yang mau tumbuh dengan kerdil pendek itu tergantung petaninya, pak gurunya. Kamu mau pinter, tergantung pak gurunya. Kamu mau berakhlak, tergantung pak gurunya. Kamu pengen memiliki tata krama yang baik, tergantung pak gurunya. Maka jangan sampai seorang guru memerintah tapi tidak mau melaksanakan. Yo etuk melo. Anak-anak, ayo njupuk sampah. Yo pak guru ini kudune melu njupuk sampah. Ya, memerintah tapi harus melaksanakan. Sehingga apa? Benar-benar kamu menjadi guru itu sebagai panutan kamu sendiri. Ya, jadi harus menjadi panutan. Oke, lanjut. Saya, Pak Imeng, adalah seorang guru penggerak. Maka nilai dari guru penggerak yang harus ada pada diri Pak Guru, yang pertama, coba baca apa? Mandiri. 2, reflektif. 3, inovasi. 4, kolaboratif. 5, berpihak pada murid. Itu adalah nilai yang ada dalam diri saya. Nah, saya dalam menerapkan nilai harus berperan. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua menjadi coach bagi guru yang lain. Coach tahu? Coach tahu? Melatih, ya betul. Melatih guru-guru yang lain. Yang ketiga mendorong kolaborasi. Yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Ini yang harus dimiliki oleh saya sebagai guru. Dan minimal nilai-nilai ini pun harus saya tularkan kepada kamu agar kamu memiliki ini semua. Ya, berbagai kegiatan-kegiatan positif yang telah dilaksanakan di kelas 6, mari kita review, kita lihat bersama-sama. Yang pertama, kamu ingat ini peristiwa apa? Ya, waktu di kelas berapa itu? 6. Iya. Waktu di kelas, pelaksananya di kelas berapa? 2. Ya, di kelas 2. Ingat, ini gambar sosialisasi narkoba. Ini adalah orangnya. Saya kemarin ketika ada kegiatan itu adalah saya sebagai koordinator dan berkolaborasi dengan rekan guru untuk mensukseskan kegiatan sekolah. Kemarin kegiatan sosialisasi narkoba, nek gak ada rapat guru, orang bakal terjadi. Maka apa? Saya harus berkoordinator dengan siapa? Kepala sekolah. Dengan siapa? Bendahara Pak Hadi. Dengan siapa? BNN. Tahu ini BNN? Tahu kemarin BNN singkatan dari apa? Badan Narkotika Nasional. Ingat, di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan. Semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Saling tolong dan sayang teman-teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Saling tolong dan sayang teman-teman. Nah, itu adalah kita semuanya adalah teman, tidak ada musuh. Sing kadang dadi musuhe kadang koncone dhewe. Carane piye? Wadan-wadanan wong tuwane. Dan ini terjadi, maaf. Ini terjadi bukan hanya di SD kita. Saya sharing dengan bapak ibu guru yang lain sama. Penyakitnya kuwi. Ya, membuli nama orang tua. Padahal itu melanggar keyakinan kelas karena tidak menghormati orang lain. Tapi terus dilaksanakan. Oke, sekarang kamu jadi, kamu mau melaksanakan itu lagi apa enggak? Jawab, kamu mau melaksanakan itu lagi enggak? Mau apa enggak? Enggak, yuk jangan. Mulai detik ini kamu jangan laksanakan itu lagi karena itu merugikan orang lain. Oke, gambar kedua. Mungkin kamu tidak melihat ini, tapi saya melakukan ini.
Nah ini yang menjadi coach, menjadi tutor atau coach supaya dalam acara diseminasi kegiatan pelatihan pembelajaran dengan menggunakan IT. Lihat, ini saya, ini Pak Imen di depan, ini Pak Imen di depan, dan ini Bapak Ibu guru. Jadi apa? Bapak guru iki selain mengajar kamu, juga harus mengajar Bapak Ibu guru dengan menggunakan apa? IT, teknologi. Saya kenalkan teknologi. Ini loh yang namanya Zoom. Ini loh yang namanya Google Form. Ini loh yang namanya Quizzes. Saya berbagi. Lihat, ini ada Bapak Ibu guru. Ini ada Bu Aminah. Ini saya di depan. Ini saya di depan. Ya, sebagai apa? Saya menciptakan budaya positif di sekolah menjadi coach bagi guru yang lain. Ya, nanti kamu pun bisa. Besok kalau mau melanjutkan seperti Pak Guru, silakan jadi coach. Berbagi dengan satu sama. Berbagi apa? Ilmu. Tak itu duit kurang. Yo ora pikir. Sing penting berbagi ilmu. Nek wong diajari iso, Pak Guru itu ilmu. Dan Pak Guru ora bakalan berkurang ilmune. Contoh, sampean sing ngajari Fatihah sapa? Sapa sing bisa? Sampean bisa Fatihah sing ngajari sapa? Pak Ustaz kan? Pak Ustaz kan? Saya tanya, apakah Pak Ustaz ilmu Fatihah hilang? Enggak toh, malah Pak Ustaznya lebih pinter. Makanya apa? Berbagi ilmu. Nek berbagi harta tidak bisa, berbagi uang tidak bisa, berbagi ilmu. Berbagi makanan boleh? Berbagi makanan boleh? Berbagi makanan boleh? Boleh. Tapi aja nyobot. Kono ning jajan jaluk sak akeh-akeh kudu berbagi jaluk dhewe iku jenenge. Jangan ya. Oke, lanjut. Ingat ini acara apa? Ingat ini acara apa? Kamu pernah melaksanakan ini? Ada yang ingat? Ada yang ingat ini acara apa? Siapa yang ingat ini acara apa? Iya, Mas Ulin, ini acara apa? Kuis. Ini adalah menggunakan media berbasis IT, ya. Jadi IT dalam pembelajaran. Kamu pernah melaksanakan itu? Pernah melaksanakan itu? Saya tanya, ketika kamu belajar menggunakan HP, senang apa enggak? Mau lagi apa enggak? Tapi udah dolanan. Ya, ini menggunakan media berbasis IT dalam pembelajaran agar menak pembelajaran digital. Karena kamu hidup di zaman ini, zamannya digital, maka kamu pun harus melaksanakan pembelajaran berbasis digital, Android. Ya, kemarin mempelajari tentang Quizzes, ya kan, cepet-cepetan. Ya, jawabnya benar, tapi lebih cepat, nilainya lebih dhuwur. Oke, lanjut budaya positif yang telah saya laksanakan. Ini ingat apa? Apa? Kegiatan apa? Setiap hari apa? Setiap hari apa? Jumat, ya. Ini adalah acara kegiatan Jumat Sehat. Jumat Sehat mungkin bisa berjalan-jalan atau mungkin senam bersama di lapangan bersama SD yang lain. Ini adalah budaya apa? Positif. Saya tanya, kamu misalkan tiap hari belajar terus, bosan apa enggak? Hei, ketika kamu belajar tiap hari bosan apa enggak? Pasti ada rasa kebosanan, makanya harus olahraga. Ada pelajaran olahraga. Setiap Jumat ada olahraga, Jumat Sehat. Bahkan kadang ada bapak ibu guru yang memberikan makanan kan, makanan gratis. Pak, kok sekarang enggak? Ya udah, enggak tahu. Yo nanti diusulkan lagi. Biar ada selain Jumat Sehat juga sarapan sehat. Apa buah, apa nasi megono, ya kan? Ya, apa? Yo nanti kalau ada buahnya, ya kan? Oke, lanjut. Kamu melaksanakan itu? Apa itu? Apa itu? Ini siapa? Rega. Ini Mas Rega, ini siapa? Bagas. Ini siapa? Kelas berapa? Nah,
Kenapa saya pasang dua gambar? Ini nyapu di mana? Kelas. Ini nyapu di mana? Halaman. Maksudnya apa? Kelasnya bersih, halamannya juga bersih, sehingga lingkungannya bersih, nyaman. Nek sekolahnya nyaman, kelasnya bersih, halamannya nyaman, belajarmu enak. Betul ya kan? Oke, lanjut. Makanya ketika kamu merasakan piket ojo dewean Mas, jangan sendirian. Ya, jangan sendirian, tapi harus satu tim piket itu, ya, sesuai dengan jadwal yang sudah dipajang ini. Oke, lanjut. Apa itu? Apakah ketika upacara kamu selalu mengikuti? Mengikuti. Biasanya upacara setiap hari apa? Senin. Selain itu? Oke, hari nasional kayak hari 17 Agustus. Terus hari kesaktian Pancasila. Terus hari pahlawan. Sebentar lagi tanggal 28 hari Sumpah Pemuda. Kemarin 22 upacara enggak? Kamu ada yang upacara? 22 Oktober kemarin hari santri, harinya upacara. Tapi kemarin hari Ahad, jadi hari libur, jadi tidak upacara. Jadi apa Mas? Ketika hari Senin kamu upacara, ojo sembunyi nih kelas upetan Pak Melu salah, gitu kan? Harus ikut upacara di lapangan. Pertanyaan Pak Guru, nek upacara itu sebentar apa lama? Ketika kamu upacara barisnya itu tenang apa guyonan? Hah? Guyonan apa tenang? Nek kemarin upacara misi guyonan, saya diubah. Itu kegiatan yang salah. Oke, lanjut budaya positif yang telah saya laksanakan. Siapa? Apa ini? Ada yang tahu? Membiasakan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu nasional setiap pagi sebelum KBM dimulai. Ya, oke. Ini kegiatan positif. Makanya jam 7 kamu masuk, silakan baca Asmaul Husna dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya hanya mengingatkan. Ini mengingatkan saja. Kamu laksanakan apa enggak? Kamu laksanakan apa enggak? Tiap hari, tiap pagi. Mantap, ya. Lanjutkan. Kalau itu hal yang baik. Lanjut. Ayo, ini. Ini kamu Mas Lukman. Ini ngantuk ini. Membiasakan anak membaca Asmaul Husna, Quran surat pendek dan berdoa sebelum dan sudah KBM. Mas, tiap hari kamu laksanakan? Baca Asmaul Husna? Baca surat pendek? Sesuai jadwal? Mau belajar berdoa? Mau pulang berdoa? Lanjutkan. Itu budaya positif. Laksanakan terus sampai kapanpun. Oke, lanjut. Ini membiasakan anak untuk berani tampil di depan dan menjadi pemimpin pelajaran di kelas. Jadi saya mengajarkan ke kamu, siapapun boleh menjadi pemimpin di depan. Iya enggak? Gantian apa enggak? Gantian, meskipun kamu kadang malu-malu. Iya enggak? Makanya Pak, nek wis biasa jadi pemimpin, siapapun di depan memimpin nyanyi, memimpin doa, itu sudah biasa. Sehingga Pak akan terjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan itu harus dilaksanakan kalau memang itu yang baik. Lanjut. Ingat acara apa ini? Kapan? Di mana? Lapangan. Ini baru kemarin ya. Di sana membiasakan anak untuk mengikuti kegiatan peringatan-peringatan hari besar agama. Kemarin hari apa?
Enggak, yang kegiatan ini hari apa? Maulid Nabi. Selain Maulid Nabi, hari peringatan agama, contohnya Maulid Nabi, hari santri, Isra, Mi'raj, terus apalagi hari besar agama Islam. Kamu kan agama Islam? Idul Fitri, Idul Adha, Nuzulul Quran. Ya, itu adalah hari besar agama yang harus diperingati. Ya, atau tahun baru Islam 1 Muharram itu pun boleh diperingati. Lebih baik masuk baca Asmaul Husna, baca surat-surat pendek, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu nasional, baru berdoa. Setelah itu pembelajaran. Oke, tip yang telah kamu laksanakan setiap hari itu mohon dilaksanakan, karena itu bermanfaat untuk kamu sendiri, bukan untuk Pak Guru. Dan itu menurut Pak Guru sesuatu yang baik yang harus dilaksanakan, sehingga nanti kamu akan melaksanakan itu sebagai sesuatu pembiasa. Oke, sekarang refleksi. Saya minta kamu berdiri. Oke, berdiri. Nyanyi lagi yang tadi. Di sini sambil tepuk tangan. Keyakinan-keyakinan yang tadi Pak Guru sampaikan dan contoh-contohnya itu menurut kamu adalah hal yang baik apa buruk? Hal yang baik apa buruk? Baik. Oke, Mas Lana sini ke depan. Ya, Mas Lana ke depan. Dari keyakinan kelas yang kita tulis di bawah tulis, yang akan kamu rubah, yang kamu kan tadi melanggar keyakinan kelas nomor berapa? Oh, nomor 5, melaksanakan piket dengan tanggung jawab. Kamu sudah melaksanakan itu? Sudah. Yang nomor 1, datang ke sekolah tepat waktu? Sudah juga. Komitmen mengerjakan tugas dengan baik? Tidak. Biasanya kamu tidak mengerjakan apa? Piket seorang piket. PR kadang juga tidak mengerjakan. Nah, setelah tahu bahwa itu adalah hal yang tidak baik, maka apakah kamu akan terus melaksanakan itu? Tidak. Akan berubah? Berubah apa? Menjadi lebih baik. Akan melaksanakan keyakinan kelas dengan baik. Oke, tepuk tangan untuk Mas Lana, luar biasa. Nah, itu adalah keyakinan kelas, penerapan dari budaya positif dan harus kalian laksanakan setiap hari. Oke? Bisa? 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 Terus semangat.
luar biasa. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Oke, nah itulah keyakinan kelas yang Pak Guru ingatkan untuk kamu dan kamu laksanakan. Ketika itu sesuatu yang baik, silakan lanjutkan. Agar apa? Agar menjadi sebuah pembiasaan. Oke, terima kasih. Itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan, Pak Guru mohon maaf yang sebesarnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk